Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di kajian online. Presiden Prabowo Subianto memanggil Dirut Pertamina atas kebocoran anggaran atau korupsi yang sangat menggemparkan di Indonesia, yaitu pengoplosan Pertalite dengan dijadikan Pertamax. Ya teman-teman, Pertamax oplosan ini telah merugikan bangsa Indonesia hingga 193 triliun. Bahkan ini pengamat menyebut kerugian yang diderita oleh rakyat bisa mencapai 1 triliun atau 1000 triliun. Informasi terkait pemanggilan Dirut Pertamina ini kita dapat dari Tribun News di video yang berjudul Prabowo panggil Dirut Pertamina ke istana hingga Fitri Eri diperiksa Kejagung sebagai saksi. Dalam press release singkatnya, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu tanggal 5 Maret 2025. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina. Simon tampak keluar dari istana pada pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun Simon tak banyak bicara mengenai pembahasan bersama Presiden Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan soal kasus korupsi Pertamina yang kini bergulir di Kejagung, Simon malah enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru berlari pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkapkan perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Persero Subholding dan kontrak kerjasama KKKS tahun 2018 hingga 2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi subholding Pertamina termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini Kejagung menetapkan 9 orang sebagai tersangka. Oke teman-teman, biar lebih lengkap kita simak dulu informasi yang sudah kajian online kumpulkan untuk teman-teman semua. Yuk teman-teman, simak video selengkapnya. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Pak, besaran nggak? Saya mau ini Rabu jam 5 di katedral. Iya sih, ada Tapi dibahas apa, Pak? Mungkin ada sepintas, Pak, yang bisa disampaikan bahas apa? Bahas umum aja. Apa-apa. Persiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional lebih lancar, penyediaan energi lancar.
Maaf saya, bisa jam 5 di katedral. Ada bahas kasus Pertamina masih bang? Kalau soal kasusnya Pertamina ada nggak bang? Bang. Thank you, Bang. Makasih bang, selamat ibadah. Kabur. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun, pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya, membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan informasi dari Tribun News terkait pemanggilan ini salah satu dirut Pertamina ke istana, yang mana teman-teman di sini saat ditanya oleh para wartawan apa yang diobrolkan di sana, ini Pak Dirut itu malah mengatakan ya kami hanya ngobrol hal-hal yang simpel. Pak Simon ini juga tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat dan langsung lari ke mobilnya dengan alasan ingin beribadah di gereja katedral. Dan tanpa sepatah kata pun teman-teman langsung atau langsung kabur. Saya rasa ya ini di Dirut Pertamina ini dimarah-marahi oleh Pak Prabowo. Pasti marah-marahi habis-habisan sampai nggak bisa ngomong apa-apa ke awak media. Terlepas memang nggak bisa sembarangan ngomong, ini para pejabat-pejabat Pertamina yang mungkin kalau misalnya ngomong malah bakal nanti dimarahi juga oleh para mafia-mafia atau kartel-kartel yang memang menguasai perminyakan Indonesia. Kita tentu berharap Pak Prabowo nggak kalah. Kita bakal terus dukung Pak Prabowo untuk melawak para mafia, para kartel penguasa minyak BBM Indonesia. Mudah-mudahan Pak Prabowo juga tidak terjadi apa-apa yang mungkin bisa menerpa Pak Prabowo, karena yang dilawan oleh Pak Prabowo bukan orang sipil biasa. Yang dilawan ini mafia loh teman-teman, yang sudah menguasai Indonesia mungkin sudah 10, 20 tahun, 30 tahun, yang sudah turun-temurun konglomerat yang memang sudah memonopoli ini bisnis perminyakan, bisnis BBM Indonesia. Mungkin itu teman-teman informasi kita ini. Terima kasih telah menyimak video dan episode dari kajian online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.